Roma 7 ayat 19-20, sebab bukan apa yang aku kehendaki, yaitu yang baik yang aku perbuat, melainkan apa yang tidak aku kehendaki, yaitu yang jahat yang aku perbuat. Ya, saudara, sampai di situ dulu. Jadi Alkitab mengatakan bukan apa yang aku kehendaki, yaitu yang baik yang aku perbuat, melainkan apa yang tidak aku kehendaki, yaitu yang jahat. Kita perlu memiliki sebuah kesadaran, saudara, sebagai manusia bahwa kita ini rentan dengan yang namanya godaan. Ya. Bahkan Alkitab mengatakan bahwa roh kita ini penurut, tapi daging lemah. Selama kita hidup, artinya roh kita masih tinggal di dalam daging. Ya. Jadi kita harus punya kesadaran diri, ya. Makanya saya ngomong bahwa percaya diri itu penting loh. Saudara harus percaya diri dalam menjalani hidup ini, ya. Tetapi tahu diri lebih penting lagi. Percaya diri penting, tapi lebih penting lagi kita menjadi orang-orang yang tahu diri. Engkau mungkin berkata, maksudnya apa pendeta? Ya, kita tahu diri artinya kita tahulah, ya, titik-titik lemah dalam diri kita, sehingga kita perlu menjaganya dengan segala kewaspadaan. Kita perlu berhati-hati dengan itu supaya iblis, ya, tidak mendapatkan keuntungan dengan semua kelemahan yang kita miliki sehingga kita jatuh di dalam dosa. Ada orang yang terlalu pede, sudah terlalu percaya diri, dia menganggap bahwa dia kuat, dia menganggap bahwa roh Allah dalam dirinya sehingga dia tidak bisa gampang, mudah untuk jatuh ke dalam pencobaan. Ya, memang saya perlu luruskan, ya, memang roh Allah itu tinggal dalam diri kita. Ya, roh Allah yang tinggal dalam diri kita itu memberikan kepada kita, saudara-saudara, yang namanya hikmat. Ini tujuan roh Allah dalam diri kita. Kita mengatakan bahwa roh itu akan menyertai kamu. Tujuannya apa? Untuk memberitahukan kepadamu segala sesuatu mengenai aku. Ya. Jadi roh Allah yang tinggal dalam diri kita itu roh hikmat. Ini perlu saudara garis bawahi, ya. Itu roh hikmat yang menjauhkan kita dari yang namanya pencobaan. Jadi itu bukan roh Simpson yang, ya kan, kuat, ya kan. Simpson sendiri saja jatuh ke dalam pencobaan loh. Jadi roh yang tinggal dalam diri kita ini ya bukan untuk gagah-gagahan. Bukan berarti karena engkau memiliki roh Allah engkau itu kebal dengan semua godaan di dalam hidup ini. Tidak. Ya, roh Allah dalam diri kita adalah roh hikmat yang memberitahu kepada kita mana yang boleh, mana yang tidak, mana yang harus kita tempuh dan mana yang jangan. Yaitu roh di dalam diri kita. Itu bukan roh gagah-gagahan. Ya. Roh Allah dalam diri kita membuat kita tahu diri. Ya, ini. Roh Allah dalam diri saya dan saudara itu bukan membuat kita semakin percaya diri, tapi roh ini membuat kita menjadi orang-orang yang tahu diri. Saya punya seorang teman yang, ya, memiliki percaya diri yang berlebihan karena dia berpikir bahwa dia memiliki roh Allah, sehingga roh Allah yang dalam dirinya itu memampukan dia untuk dapat melakukan, ya, atau mengalahkan setiap godaan-godaan yang datang dalam kehidupannya. Maka dia mau pergi penginjilan, setelah penginjilan di rumah prostitusi. Mohon maaf, ya. Jadi ada satu tempat di Bitung, satu lokasi di mana wanita-wanita malam bekerja, ya, kupu-kupu malam, saudara, bekerja. Dan teman ini dia memiliki kerinduan untuk menjangkau, ya, jiwa yang ada di sana.
Kemudian niat hatinya itu disampaikan kepada gembala. Pak Gembala, saya ingin menjangkau wanita-wanita pekerja seks komersil. Ya, wanita-wanita malam, kupu-kupu malam. Bagaimana menurut Pak Gembala? Maka Pak Gembala ngomong pun, ya kalau kamu ingin melakukannya itu niat hatimu bagus. Tapi sebagai gembala saya sarankan jangan pergi sendiri. Karena godaan terlalu berat. Sudah tahu dia ngomong apa? Dia katakan tidak apa-apa Pak Gembala. Dia terlalu ngotot, terlalu pede. Di dalam diri saya ada roh Allah. Nah ini sudah salah langkah. Roh dalam diri kita sekali lagi bukan untuk gagah-gagahan. Roh dalam diri kita itu roh hikmat. Ya. Jadi Roh Kudus itu roh hikmat ya. Roh yang memberitahu, roh yang menuntun. Alkitab mengatakan roh penurut tapi daging lemah. Jadi sekali lagi kalau saudara punya roh Allah itu bukan untuk gagah-gagahan. Itu roh yang memberikan hikmat kepada kita. Karena ketika kita berhadapan dengan sebuah tantangan, berhadapan dengan sebuah godaan, Alkitab mengatakan peperangan kita, ya, senjata perang kita itu bukan sama seperti dunia. Senjata perang manusia, orang percaya adalah dia akan menawan setiap pikiran-pikiran, benteng-benteng yang dibangun untuk mengenal akan Allah. Ditawan dengan apa? Dengan hikmat. Ya, maka orang yang punya roh Allah itu dia tuh berhikmat, bukan dia kuat secara otot. Nah, saya ingat satu kali kan saudara-saudara Jokowi, Presiden Indonesia ya, dia adu panco dengan anaknya yang saya lupa umur berapa itu, atau yang keberapa saya lupa. Memang ada anaknya yang suka sekali pergi ke fitness sehingga dia memiliki otot-otot yang besar, saudara. Dan mereka adu panco dan Jokowi tentu saja kalah karena faktor usia juga ya. Kemudian anaknya yang begitu bangga mengalahkan bapaknya, sesumbar di hadapan bapaknya katakan, saya kuatkan Pak. Ya. Kemudian Jokowi pun ya membalas anaknya dengan berkata, nak, ya, hidup ini dimenangkan dengan otak, bukan dengan otot. Kalau segala sesuatu diselesaikan dengan otot, perang, saudara, kerusuhan, ya, bisa terjadi ledakan-ledakan gunung, ya, Gunung Kinabalu. Ya, kalau kita menggunakan otot ya begitu, betul enggak? Makanya kita ini tidak menggunakan otot, kita menggunakan hikmat, kita menggunakan wisdom. Ya, makanya kita mengatakan takut akan Tuhan adalah awal pengetahuan. Ya, Salomo menuliskan ayat-ayat yang luar biasa dalam kitab Amsal, dalam kitab Pengkhotbah yang berisikan tentang amsal-amsal kehidupan yang memberikan hikmat bagi setiap mereka yang membaca dan merenungkannya. Ya, makanya ada ayat-ayat yang mendorong kita untuk membaca Alkitab, untuk merenungkan firman Tuhan. Karena Roh Kudus pekerjaannya untuk mengingatkan setiap kita dengan setiap hikmat dan pewahyuan yang datang daripada Allah. Ya, saya berharap sampai sini saudara mengerti ya. Maka kemudian ya dia ngotot. Oh, tenang aja pendeta, saya strong. Ya, katanya kuat. Dia tidak mau panggil teman yang lain. Ya, saudara tahu dari sikapnya ini bisa terlihat bahwa dia adalah seseorang yang sombong. Ya, dia ingin ketika dia memenangkan jiwa, penghargaan itu hanya diberikan kepada dia. Ya, dia tidak ingin berbagi penghargaan dengan orang lain. Kalau dia bawa teman kan kesaksian jadi beda. Oh, saya pelayanan kemudian dengan teman saya, ya, jadi beda kan kesaksiannya. Tapi kalau dia ngomong saya pergi pelayanan sendiri dan saya menangkan 5 gadis, ya kan? Wow, tepuk tangan semua akan diberikan kepadanya. Ini pun sudah dosa kesombongan. Nah, Alkitab mengatakan begini saudara-saudara, bahwa tinggi hati mendahului kehancuran, sementara kerendahan hati mendahului kehormatan. Ya. Ini menunjukkan bahwa orang ini sudah tidak mengandalkan Tuhan. Orang ini sudah mengandalkan kekuatannya sendiri. Saudara, dia pergi untuk penginjilan di daerah tersebut. Ya, ketika dia masuk ke salah satu tempat, maka di sana ada seorang seorang wanita yang parubaya yang menyambut kehadirannya. Ya, saudara, wanita yang bekerja di tempat itu kan tidak peduli yang datang pendeta kah atau pendoti. Tahu ya pendoti itu.
tukang dukun, saudara ya. Dibilang di Bitung Manado pendoti. Ya, mau pendeta kah, mau pendoti kah, namanya laki-laki mereka tahu itu pelanggan. Bukan pendeta, bukan pendoti, itu pelanggan. Ya kan? Maka dengan hangatnya ya, dia menyambut saudara pendeta ini yang menyamar. Maka dia duduk di samping pendeta, ya pendeta ini mulai merasakan ada hal yang berbeda. Ya iyalah, roh di situ kan roh kenajisan, betul enggak ya? Maka pendeta berdoa dalam hati, Tuhan, Engkau tutup mata hatiku agar aku tidak tergoda, karena saya ingin menjangkau wanita ini agar dia bertobat. Ya, wanita ini terus merayu pendeta ini, dan pendeta itu berdoa lebih sungguh lagi dalam hati, Tuhan, tutup mata hatiku agar aku tidak berbuat dosa. Ya, wanita ini sudah semakin berani menggoda pendeta ini. Akhirnya karena pendeta itu sudah tidak tahan, pendeta pun berdoa, Tuhan, tutup matamu. Haleluya. Ya, pendeta saudara-saudara jatuh ke dalam dosa. Ya, saudara, kenapa hal ini terjadi? Ya, karena pendeta ini menganggap diri kuat. Jadi sekali lagi ya, percaya diri penting, tapi lebih penting tahu diri. Amin. Taulah titik-titik lemah dalam hidupmu. Engkau tahu kapasitas dirimu. Engkau tahu kekurangan dirimu, ya. Mengetahui kelebihan kita itu baik, tapi lebih baik lagi kalau kita mengetahui kekurangan kita. Ya, iya kan? Lebih bijak lagi. Bukan berarti kita menyesali dengan kekurangan diri, insecure begitu bahasa anak muda zaman sekarang, bukan. Tapi dengan mengetahui kelemahan kita, kita akan tahu bagaimana cara kita menghadapi serangan musuh. Bagaimana kita berperang melawan setiap godaan-godaan yang iblis datangkan dalam kehidupan setiap kita, saudara. Ya, jadi tahu diri, ya, tahu titik kelemahan setiap kita, dan hal itu akan menghindarkan kita dari jebakan-jebakan setan yang datang dalam hidup ini. Ya, saya berharap saudara bisa menangkap ini ya. Ayat yang ke-20. Ya. Jadi jika aku berbuat apa yang tidak aku kehendaki, maka bukan lagi aku yang memperbuatnya, tetapi dosa yang diam di dalam aku. Saudara, dosa itu punya power ya di dalam diri manusia. Ketika kita menerima Kristus, percaya kepada Allah, bukan berarti kekuatan dosa itu berhenti bekerja di dalam diri manusia. Ya, sengat dosa mati sudah. Ya, jadi dampak dosa bagi orang percaya sudah tidak ada lagi. Artinya dosa yang membawa maut tidak lagi, saudara ya. Ketika kita percaya kepada Kristus, Kristus menyelamatkan kita sehingga dosa tidak bisa lagi mendatangkan maut bagi kita. Tapi dosa itu masih bekerja selama kita masih dalam dunia. Dosa itu masih bekerja di dalam diri setiap kita. Ya, dosa itu ada usaha-usaha. Dosa itu ada upaya-upaya untuk menarik kembali kita jatuh ke bawah. Saya teringat ketika Yesus berpuasa 40 hari, ya, dan 40 malam. Itu puasa yang sangat lama loh, sangat lama sekali. 40 hari, 40 malam dia berpuasa. Ya, saudara, ketika Yesus selesai berpuasa, iblis datang menggodai. Ada 3 pencobaan kan? Pencobaan makanan, ya kan? Ini makanan lagi dicobai, saudara-saudara ya. Makanya betul ya, kita ini kalau tidak bisa menang dengan makanan, kita itu kadang juga bisa kalah dengan setan. Kalau kita tidak bisa mengalahkan 1 piring brownies, brownies yang ada mesesnya, ya, kita sulit mengalahkan setan, ya kan? Kalau kita tahu nih, aduh, berat badan sudah lebih naik, ya kan? Atau mungkin kita ini kolesterol. Kalau kita tidak bisa mengalahkan 1 piring kepala babi, ya, kepala babi kan sekarang juga sudah ada harganya. Ya, dulu kan tidak ada, mana ada orang mau makan kepala babi, saudara, kecuali dipotong-potong gitu kan. Tapi sekarang kan digoreng madu, dulu sedap sekali, saudara. Ya, kemudian diletakkan di meja utuh kepala babi, saudara-saudara. Ya, utuh-utuh, ya. Saya tidak tahu telinganya dibersihkan benar atau tidak. Pokoknya telinganya juga bagian yang paling enak tuh.
garing-garing, kriuk-kriuk, dengan dabu-dabunya, ya kan? Ya, kalau kita tuh punya kolesterol kan, ya kita harus mengalahkan kepala babi ini dengan tidak menyentuhnya. Kalau kita bisa kalah dengan kepala babi, kita juga bisa kalah dengan setan. Kira-kira begitu, saudara ya. Godaan yang kedua adalah godaan tentang kemahakuasaan, dan yang ketiga tentang kekayaan dunia. Dan Alkitab mengatakan Yesus menang loh dari semua godaan tersebut. Terus ada ayat Alkitab bilang begini, sesudah pencobaan itu ketika Yesus menang, iblis itu mundur dan dia menunggu waktu yang terbaik untuk menjatuhkan Yesus. Jadi ada saat di mana iblis itu akan datang kembali. Kekuatan dosa itu mencoba untuk, saudara-saudara ya, menggodai kita lagi, ya, berusaha untuk menjatuhkan setiap kita, ya. Maka ada ayat Alkitab yang saya senang. Ini juga menjadi ayat pengingat saya, saudara, bahwa ini ayat yang tulisan yang disampaikan Paulus kepada muridnya Timotius. Paulus ngomong begini, dekatkanlah dirimu dengan hal-hal yang membuat engkau terus berbuat baik, ingin berbuat baik, dan jauhkanlah dirimu dengan hal-hal yang membuat engkau ingin berbuat jahat. Nah, ini ayat sangat penting. Ini juga merupakan aplikasi dari sikap yang tahu diri. Ya, bukan percaya diri, tahu diri, ya. Jadi kalau kita tahu nih kekurangan kita, kelemahan kita, jangan dekatkan dirimu dengan hal-hal yang membuat engkau ingin melakukan apa yang jahat. Amin. Kalau saudara tahu bahwa saudara itu tidak bisa pegang uang, jangan jadi bendahara deh. Ya. Di PKK begitu kan, atau arisan, ya. Saudara tahu bahwa saudara ini mata dolar. Ya. Artinya saudara tidak bisa melihat warna duit, ya, karena godaan begitu berat. Maka jangan pegang duit. Amin. Saya pikir ini juga berlaku buat ibu-ibu dan bapak-bapak, ya, suami istri. Kalau jujur-jujuran saja, ya, kalau seorang istri tidak bisa pegang uang, ya harus percayakan saja kepada bapak yang pegang. Kalau bapak tidak bisa pegang uang, ya percayakan kepada istri saja. Nah, pegang uang bukan berarti pegang. Semua orang bisa pegang loh. Tapi belum tentu ada orang yang bisa mengatur uang. Ini masalahnya, ya kan? Kan banyak sekali ibu-ibu yang tidak bisa lihat di diskon. Satu kali ini saya pergi ke pasar kan, kemudian di tempat penjualan baju begitu, tiba-tiba ibu-ibu semua nongol semua di situ, ketawa-ketawa mereka rame-rame, ayo, dan mereka ingin sekali belanja, ya kan. Kemudian saya mendengar pembicaraan dari ibu-ibu, ya, mereka ngomong begini, ya, tugas suami cari duit lah, tugas kita menghabiskan duit, ya. Biarkan mereka yang bekerja, kita yang senang-senang. Ini dalam hatiku, ini ibu-ibu jahat nih, ya. Jahat nih ibu-ibu, ya. Nah, itu berarti tidak bertanggung jawab kan dengan uang yang ada, ya. Sehingga begitu boros. Nah, orang yang boros itu biasanya hidup dalam kemiskinan, kesusahan. Kenapa? Karena uang itu ternyata kepercayaan, saudara. Semakin kita dapat dipercaya, semakin kita akan dipercayakan lebih oleh Tuhan. Ya, makanya tahulah titik lemah kita. Kalau kita memang tidak bisa pegang uang, percayakan kepada mereka yang bisa pegang uang. Ya, buat para pria nih, Alkitab mengatakan kan bahwa dosa datang dari mana? Dari mata kan? Ya, Alkitab mengatakan mata adalah pelita tubuh. Jika matamu gelap, maka gelaplah seluruh tubuhmu. Ya kan, jadi pria-pria nih, saya pikir juga ibu-ibu juga sama di mata, ya. Kalau pria-pria mungkin tidak bisa lihat yang indah-indah, sementara ibu-ibu tidak bisa lihat yang potongan-potongan harga, ya. Diskon 50%, beli satu gratis satu. Ini sama godaan beratnya, saudara, ya. Jadi kita perlu tahu diri sehingga kita menjauhkan diri. Ini ayat yang luar biasa, saudara. Dari hal-hal yang membuat kita ingin melakukan apa yang jahat, ya, dan kita mendekatkan diri dengan hal-hal yang membuat kita ingin melakukan apa yang baik, dan kita bisa merasakan itu. Orang percaya itu bisa merasakan godaan itu bagaikan hawa dingin. Kayak ini contoh saja, ya, yang mulai
terasa seperti dia mulai naik dari ujung kaki, saudara, itu bisa terasa sekali, ya. Kenapa? Karena Roh Kudus dan dalam diri kita juga akan mengingatkan, ya. Ketika godaan itu berusaha merangkak masuk ke dalam hati kita, Roh Kudus akan mengingatkan bahwa kita perlu menjauhkan diri, ya. Maka jangan berkeras hati, saudara-saudara, dalam hidup ini. Ketika Roh Kudus mengingatkan saudara bahwa engkau ada di tempat yang salah, maka engkau perlu menghindar. Karena saya selalu mengatakan bahwa tidak ada manusia yang kuat, yang ada adalah manusia yang tahu membaca sebuah keadaan. Jika sebuah keadaan berpotensi menjatuhkan engkau ke dalam dosa, maka engkau perlu menjauhkan diri daripadanya, ya. Karena itu juga yang terjadi, saudara-saudara, dengan yang namanya Yusuf. Yusuf digodai oleh istri orang, oleh istri Potifar. Pada waktu itu Yusuf sangat muda, artinya Yusuf memiliki kemampuan untuk melakukan dosa itu. Betul enggak, ya? Dan dia itu ada di bawah kekuasaan daripada nyonyanya, ya. Jadi Yusuf itu tidak punya pilihan lain, katakanlah dia harus patuh dengan apa kata dari nyonyanya. Dan Yusuf tahu kalau dia berani melawan, konsekuensinya terlalu besar, terlalu berat. Tapi dengan semua hal itu, Yusuf, saudara-saudara, dia tetap takut akan Tuhan. Dan untuk menang dari godaan dosa itu, Alkitab mengatakan Yusuf menghindar, menjauhkan diri dari tempat yang membuat dia ingin melakukan apa yang salah, ya. Jadi ada tempat-tempat dalam hidup ini yang perlu kita hindari, yang kalau saudara tahu bahwa di tempat-tempat itu mendatangkan pencobaan, ya kan? Ibu-ibu, kalau saudara lihat nih ada yang lagi ngumpul-ngumpul, sudah tahu nih, oh, ibu-ibu kalau sudah ngumpul-ngumpul begini kan, tahulah kehidupan orang lain itu menjadi perguncingan pembicaraan mereka, saudara. Maka kalau saudara adalah orang yang biasanya juga tidak tahan dengan sebuah pergosipan, maka lebih baik saudara menghindar, ya, menjauhkan diri, supaya saudara hidup di dalam perkenanan Tuhan. Amin, ya.